receh itu. Ya, pelan-pelan. Nah, stop. Selamat pagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kebajikan. Salam sehat. Sampai untuk. Apa kabar, Tin? Kabarku luar biasa dan sebiasa lah di luar. Ya, walaupun cuaca hujan, Kota Manado diguyur hujan. Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap setiap hari semangat. Harus. Setiap hari yang baru. Ada sukacita. Ada sukacita, ada rasa syukur. Betul sekali. So boleh bangun menikmati hari yang baru, nafas kehidupan yang Tuhan Yesus kasih. Bersyukur Jo dalam segala hal. Kong ngana bagaimana lah? Biasa datang kemari dari Tomohon sampai Manado. Masih banyak tuh pinggir-pinggir jalan dah longsor. Ada pohon-pohon rubuh, ada pohon-pohon yang dorang dah potong belum angkat. Yang penting ndak ada orang rubuh. Mari orang mau salam dulu. Salam torang pe yang mendengar di radio, radio kecil, radio besar, di TikTok, nonton, dengar, di FB dan di YouTube. Jadi pagi hari ini apa kabar? Sehat-sehat. Jangan lupa di komen, subscribe, and like. Selamat menunaikan ibadah puasa juga torang pe umat Islam. Teman-teman, saudara-saudara. Pokoknya selalu orang bersyukur. Betul. Apapun yang terjadi dalam kehidupan orang, masalah yang tong hadapi nyak sama. Lain-lain tuh masalah. Iya. Selama masih hidup ada masalah terus. Betul. Jadi hele jalan-jalan bermasalah. Betul, apalagi hele cuaca bermasalah. Semua bermasalah. Air bermasalah. Lampu bermasalah. Listrik. Semua ada masalah. Tapi mau bikin bagaimana? Kalau mau bikin orang mau darah tinggi, tong marah no. Kalau mau bikin tong stres, tong kacau tong otak. Saren tadi untuk turun kemari di banjir situ untuk udah berhenti tuh. Lihat ke siang bagaimana orang saudara-saudara. Perampatan. Parkir sadiki. Memang di situ jalan orang masih tutup tuh Panggal. Udah turun dari Pomoro untuk berhenti kong parkir kong lihat. Aduh, memang itu masih banyak tuh. Itu tompe saudara-saudara kesayang yang mengalami bencana yang 2 hari itu tanggal 21 22 itu. Jadi semoga diberikan kekuatan. Semua ada jalan keluar Mari di situ kemana untuk lihat yang dalam masyarakat saling membantu. Bikin bersih tuh rumah-rumah. Begitu. Baku bantu. Tuh bilang bagus tuh begitu. Orang mau salam dulu. Orang mau salam dulu yang ada di rumah. Di rumah tangga maupun ada tangga. Di rumah makan, rumah kopi, di rumah sakit, rumah tahanan. Semua. Di rumah masa depan, di rumah pombo. Orang pe lansia. Oma opa. Tante om. Nyong dengan nona. Dengan tompe adik-adik semua. Apa kabar? Ada sehat-sehat orang pe apa lagi? Saudara-saudara yang disabilitas. Selamat pagi. Mana senyumnya? Mesti senyum semua pagi-pagi. Apalagi saudara bilang di jam 7 semua dengar bahwa ober. Pasti ada yang senyuman. Ada marah-marah nak jadi marah. Yang ada merenung nasib langsung semangat. Yang kecewa senyenak kecewa. Yang putus asa langsung bahagia. Hati yang gembira adalah obat. Betul. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Torang musalam torang pemerintah mulai dari pusat, Pak Presiden, Wakil Presiden, torang sebagai masyarakat selalu torang berdoa supaya tompe pemerintah diberkati, diberikan sehat kuat, diberikan hikmat kebijaksanaan. Baru apa lagi itu? Baru pemerintah yang ada torang apa yang kabinet merah putih, para menteri, anggota dewan, DPR, DPD maupun di MPR. Torang pemerintah yang ada di daerah, di provinsi, di gubernur dan wakil gubernur. Selamat pagi, diberkati terus. Amin. Wali kota, wakil wali kota juga diberkati. Bupati, wakil bupati, sampai ke di kecamatan. Tahu Bapak Ibu camat,
di kelurahan, di kampung, di desa, sampai di lingkungan. Pokoknya orang mesti itu berdoa untuk orang pimpinan-pimpinan, baik di pimpinan kantor. Iya semua. Supaya orang sehat-sehat. Orang harus berdoa. Baru orang mau salam jangan lupa untuk orang TNI Polri, siap. TNI Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian. Lapang anam terus nak pernah tambah 87 atau 85. Guru, sopir, pedagang, deng torang dorang bilang tuh ya bawa bendi apa kusir bendi. Dorang bilang tuh torang bendi di Tondano ada radio. Iya jo kalau nyana bilang dorang mesti bilang musik cumu semua. Cumureen semua. Sampai pergi di rumah itu bilang akan ke mereka ngana temang kusir bendi kok ngana lupakan. Yang para dokter, para nurse, perawat, guru, dosen, anak-anak sekolah sekarang libur dorang. Libur panjang, pegawai-pegawai juga banyak yang WFH, kerja dari rumah. Work from home. Iya, kalau orang di RRI tidak tetap menjalankan tugas operasional. Masa mau penyiar mau bawa mic di rumah. Kong Randy, siapa kata ini Rasid dengan siapa? Fandi. Mau bawa tuh alat-alat ke rumah, payelin pe rumah, kong pasang tuh mic semua, nggak mungkin lah. Masa dorang mau pikul itu semua? Nggak mungkin tuh. Kong serta day part 2, Michael dong bawa tuh alat di Palampa, sampai day part 4. Nggak mungkin. Jadi RRI tetap di udara, kecuali mati lampu. Ada pasang diesel. Iya. Orang mau salam juga yang beringat di Oto saat ini. Di pasar. Hati-hati di jalan di kobong-kobong. Di terminal-terminal. Iya, di bengkel-bengkel. Iya, apalagi yang ada di perahu, di kapal, di rompon, rakit. Semua di SPBU. Selamat pagi. Iya, UMKM penjual. Jangan lupa kasihan dorang pe teman. Iya, memang kasihan tuh 2 hari itu penjual takjil ndak ada kasihan di perampatan sini toh. Dan mungkin juga ada di tempat-tempat tertentu yang kena banjir. Terdampak banjir nyana ada kasihan tuh takjil bajual toh. Lantaran kalau di banjir sini kan di simpang Ampa di perampatan situ memang rawan sekali. Lantaran banjir. Dia kan air ada das Tondano baku dapa, ada tuh dari air dari Manado baku dapa situ. Untuk kemarin kita dapi rumah makan tuh siang pulang gereja. Iya. Entah apa jangan mungkin tempat karena Pak Buts gitu. Om Buts. Kong kita bagusnya di Om Buts kita tahu dia begini. Om Buts kan itu tukang jakase. Tukang kasih resep makanan. Hari-hari bikin makanan. Saya kira Om Buts nak jam makan di rumah makan. Kau dia ada dodo Kau tak kira nak jam makan. Soalnya hari-hari kasih resep. Kau masih kau jam makan di rumah dia. LDP itu atau tahu tak ada bilang. Dia kata DP konten iya. itu. Fans biar kesian tuh. Fans berat. Jadi memang kata orang Om Buts bilang kalau mau antar ke Tama itu ke kantor semua badengar. Hati-hati di jalan kalau sudah di jalan. Iya betul. Jadi sekarang katu saat ini sementara pembersihan. Iyo mana Randy torompe topik hari ini? Belum ada. Jadi DP. Ini bilang kirim. Jadi memang kata untuk dia lewat kamari dan sama dia dorang semulai baking kirim di forum kata. Jadi dorang semulai aja bikin bersih. Kebetulan kan kalamaring juga seberhenti ujang. Cuma memang itu mesti hati-hati. Apalagi orang saudara-saudara yang tinggal di daerah yang rawan longsor. Iya, rawan longsor. Kemarin di Tikala situ jo untuk pernah tinggal akang di Tikala dan untuk petamang-tamang situ ada berapa kali longsor tin. Oh iya. Jadi kesiang di lingkungan 2 dang dekat Papaladian situ. Ya memang itu mesti hati-hati. Mari kita salut ini masyarakat yang membantu ini orang saudara-saudara yang
terdampak banjir maupun longsor. Bawa makanan ke siang, bawa segala macam. Biasanya kalau terdampak begini, yang dong butuhkan air mineral. Air mineral. Yang dong butuhkan pakaian dalam. Pakaian dalam. Kalau anak-anak pampers lagi, itu yang dong butuhkan sekali. Pembalut, biasanya yang begitu. Rupa begini kan, dorang bilang, torang kan masih baju, dorang bilang baju supaya tadi untuk cerita dorang, ya torang kasih yang masih apa, masih basah tuh baju-baju mau pakai. Banyak juga kita masyarakat lain, di teman-teman lain, ada bawa akan tuh pakaian-pakaian bekas. Cuma mau kasih ingat. Iya tuh, pakaian bekas yang layak pakai. Yang layak pakai kasihan. Renzo kirim di apa? Iya. Kadang-kadang kan tuh gitu kan, orang mau bantu, orang bilang bawa jo ke sana ini. Padahal orang mau orang mau cuci gudang atau mau bikin bersih tompel lemari. Jadi bawa ke sana tuh masih layak pakai. Yang masih layak kasihan. Yang daripada kasih ngoni sunat pakai lebih baik kasih. Toh begitu. Sedang ngoni mau kasih itu orang sunat mau pakai. Orang saling menguatkan. Saling menguatkan. Betul. Orang semua nih mau minta tuh bencana. Siapa mau suka mau bencana, semua nih mau. Tapi ini alam toh. Betul. Cuman tuh jangan orang cari kesempatan dalam kesempitan. Yang maksud kita maksud apa untuk kita maksud? Jadi jangan orang mau ada yang cari-cari bantuan. Dola-dola. Buka-buka posko. Kalau betul tuh nyana apa-apa. Bersyukur bahwa ada kepedulian. Tapi jangan tuh orang ada ada maksud lain misalnya orang cari-cari bantuan serta dapat misalnya 1 juta orang cuma salurkan 700. Namanya itu bantuan, berarti orang mesti kasih semua. Iya toh? Ada lain dulu tuh pengalaman dulu waktu tahun berapa itu. Orang kan ada pernah banjir bandang. Ada tuh lain kasih yang ada tuh posko-posko. Posko-posko ketik nyana terdaftar. Ya serta orang bawa di posko itu ya dorang cuma pakai sendiri atau apa. Mar sekarang untuk lihat semua tuh posko memang pemerintah yang atur semua. Jadi bagus. Jadi nyada dang banyak-banyak posko dang toh. Cuman awas kemarin jangan sampai ada di daerah mana itu. Sampai rusak tuh sembako tuh beras nyada disalurkan. Jadi itu harus langsung mesti langsung kena. Jadi biasa di bawah gini ada orang yang tapi cuma oknum. Ada orang yang cari kesempatan di waktu-waktu begini toh. Akhirnya serta pemerintah mau pergi di situ di satu tempat. Pengalaman tuh itu yang lalu-lalu pemerintah mau bawa bantuan dorang so marah. Padahal itu bukan pemerintah salah. Ini posko yang penyaluran yang nyada tepat. Iya betul. Jadi ini juga BMKG juga ada menghimbau harus hati-hati, masih tetap hati-hati karena ini cuaca tuh. Cuaca saat ini masih berubah-berubah. Ekstrim. Masih ekstrim, jadi tetap orang berhati-hati. Masih tetap jadi kasihan tompi saudara-saudara masih sementara bikin bersih. Bikin bersih tuh sisa-sisa bencana ini. Banjir. Dan orang kru RRI khususnya acara Mbak Ober turut berduka cita yang sedalam-dalamnya bagi masyarakat yang kena musibah, terus ada yang meninggal. Korban meninggal. Memang itu ada untuk lihat-lihat dan untuk baca-baca yang dari informasi-informasi yang memang yang orang percaya memang ada beberapa korban karena longsor. Iya, karena longsor. Memang kalau ada juga untuk dia lewat-lewat kemari dan aduh DP longsor memang, DP rumah kasihan ini memang perlu bantuan dari pemerintah. Jadi kalau ada yang belum tersalur ataupun belum terdata, boleh kasih laporan di mana melalui dari pemerintah setempat, umpamanya bilang Papala umpamanya udah terdampak ini, tetap pemerintah untuk lihat cepat, orang langsung data ini sama dengan Kalamaring tuh di Tara-Tara juga di Tomohon ada banjir, Podombobi sana. Ya pemerintah itu langsung pergi. Pemerintah kabupaten wilayah kota Tomohon langsung pergi. Begitu juga di Manado. Sama di Manado. Tadi dulu orang Gubernur Pak Julius Silvanus. Dia ada kunjungi di daerah-daerah
terdampak banjir longsor di Kecamatan Monasa. Walaupun hujan keras, kalau gubernur turun masa DP kepala dinasnya nak turun. Gubernur ada Kapolda juga turun, wali kota ada. Masa gubernur katu berbasa-basa kok? Oh nidang tuh di bawahan itu yang membantu gubernur dalam hal ini kepala dinas atau apa cuma bilang aduh dingin kok Pak. Oh eso lenganan dengan tidur jodang. Semua ganti lain pangan. Iyo mesti katu semua gerak cepat. Gubernur gerak cepat masa DP bawahannya nak mau gerak cepat. Jadi katu gubernur himbau supaya katu dia menginstruksikan ini pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pihak-pihak yang terkait. Untuk segera menyalurkan bantuan baik berupa logistik, berupa mendirikan dapur umum, kemudian makanan, itu keperluan dari masyarakat. Banyak juga tuh relawan-relawan. Banyak tuh. Kita lihat banyak tuh yang UMKM dong bawa makanan itu ada. Dorang bawa makanan. Bayangkan dari salon-salon. Tuh dari pribadi-pribadi. Betul. Ya bawa dorangnya nak mau lihat dorang itu orang dari mana. Yang penting dorang bilang aduh DP rumah DP air masuk atau apa. Dorang petebang Pak udok tatali. Tuh mau lihat di rumah ke siang memang syukuran PC saja di dalam. Pokoknya yang di pinggir-pinggir kuala ke pinggir sungai itu terdampak semua. Terus yang tinggal di daerah ketinggian rawan longsor. Pokoknya ujang ketuk 2 hari. 2 hari kong keras. Nggak berhenti. Banyak sekali orang dapat telepon bawa apa untuk di Tondano. Tuh bagaimana Tondano masih ujang untuk bilang ya orang tetap waspada. Memang masih ujang di sini. Bukan dang mau bikin takut tapi tetap harus waspada. Harus saling menginformasikan bukan berarti ketuk Tondano seujang keras kong. Itu semua pergi di Manado. Kan tetap ada waduk kuil, pemerintah subeki. Sempat kan dorong sampaikan juga bahwa tuh waduk itu DP air setinggi. Tapi ternyata aman-aman masih juga. Masih boleh yang nyanak sampai muta buka dan tuku tuh air. Memang ada beberapa daerah, ada beberapa titik yang kena banjir, tapi untuk lihat orang masih dilindungi. Orang pe daerah ini. Karena yang alam kan orang nyanak pernah tahu. Orang nak pernah tahu mau terjadi ini, terjadi itu, tapi orang harus saling menguatkan petorong saudara-saudara. Jangan orang mau cari kesempatan di saat-saat begini. Betul. Ada tuh orang bilang ini sebenarnya dulu dang. Ada tuh kulkas sudah dorang langsung untuk kira tuang orang yang punya kulkas bukan orang lain angkat ke sana taruh di truk. Ternyata orang-orang lain. Ini nanti orang bilang kadang-kadang juga walaupun banjir tapi tuh tuang rumah tuh di lantai 2 dong sejauh pakai beton. Ada yang tuh dong rawan banjir kok udah bikin lantai 2 supaya kalau ada barang-barang yang berharga dan taruh di lantai 2 di atas. Sama ketuk di sini tuh halaman parkir RRI langsung full. Betul. Masa begitu orang kan saling membantu. RRI peduli sama yang peduli banjir. Tuh teman-teman saudara-saudara yang ada di bawah. Kalau dorangnya kesena itu lama-lama kesenain jadi parau. Sebentar kan RRI mau salurkan tuh program berbagi berkah di bulan Ramadan. Jadi sebentar semua salurkan bersama dengan Basnas, kerjasama dengan Basnas. Jadi orang berterima kasih juga kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Dr. Jenny Yola Winokan, yang ikut membantu memberikan bantuan untuk program berbagi berkah Ramadan RRI Manado bersama Basnas. Jadi terima kasih Ibu Dr. Jenny Yola Winokan, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut. Itu begitu dengan DP ada rasa persaudaraan. Ada juga fans RRI juga ikut membantu dan karyawan-karyawati RRI juga. Jadi terima kasih. Hari ini orang mau salurkan itu ke data dari ambil data dari Basnas. Pas-pas Basnas yang kasih itu data karena orang juga mau coba jalan dengan Basnas di mana yang orang mau
bawa tuh bantuan-bantuan itu. Begitu. Jadi memang betul-betul semua adang tuh ada rasa persaudaraan, rasa kebersamaan, semua supaya tuh begitu tuh ada kadang-kadang ada orang kelebihan biar cuma sadiki kasih berbagai kesana ke tuh pada orang. Iya tuh. Jadi kadang kok orang begini, kita belum mau dapat kasih. Karena kita masih kekurangan. Iya. Orang yang berkelebihan kau memberi itu biasa. Tapi coba di saat ngana berkekurangan kau ngana buasi boleh membagi. Itu luar biasa itu. Ada rasa bagaimana. Ada kan orang kalau dia mau membantu karena dia nak mau kasih. Banyak-banyak alasan dan nanti juga kalau kita ada. Nanti juga kalau kita sudah kelebihan. Ada orang yang bilang begitu. Paling ada itu orang ada tuh dia kasih, dia kurang mau tunggu-tunggu mau kasih. Paling ada DP rencana lain kita kasih pangana jangan lupa balik. Jangan lupa lebih 10%. Namanya ngana suka kasih sudah nak usah ingat. Namanya suka kasih nak usah. Ada tuh peribahasa bilang kalau ngana suka kasih di tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu. Usah mau tahu. Jangan tangan kanan kasih, tangan kiri badafu. Jadi topik hari ini Manado dilanda bencana. Ya. Jadi ada narasumber AKBP Dr. Alamsyah Parulian, Hasibuan SIK MH, Kabid Humas Polda Sulut. Kemudian ada Insinyur Adolf Tamengkel, Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Utara. Ada DP host tidak kalah penting Yelin Selpiani. Sabantar di jam 9. Ini mau kasih umpamanya batanya atau mau kasih informasi, silakan. Deng di Baober juga kalau mau kasih kemari informasi bagaimana. Mungkin ada yang terdampak. Yang belum dapat bantuan atau belum sempat dikunjungi oleh pemerintah ataupun relawan, boleh sampaikan di Baober. Nanti Baober sampaikan. Biasakan orang di Baober ini banyak juga pemerintah dalam ini kepala-kepala dinas. Mungkin juga pemerintah tidak menutup kemungkinan pemerintah pusat juga ada apa dengar. Lantaran RRI ini kan di ujung jari. Iya betul. So gampang mau dengar. YouTube saja sampai orang-orang luar negeri itu ngana turun dalia di YouTube. Cie. Kemarin kan kita di gereja. Turun ulang tahun Jemaat Yobel Winaun Atas ulang tahun ke-112 toh. Iya. Ada tamu-tamu Pak Agus Tivotumundo ada. Kong Pak Camat Pak John Liwa. Iya. Kong semua jalan mau pegang tangan kok ada tuh Bapak. Hei Tante Tin. Kong dia bilang pada istri. Hei di TikTok itu orang di TikTok ini dia top dia mau gitu tetapi mau betul kau tapi anak bilang mama les sama dengan artis tapi lah mungkin nak sadar karena tahu ngapa ini sudah jadi artis kau duduk kata bayangkan orangnya nak kenal mar orang kata soba uni karena tuh hari kan cuma radio ini kan so boleh tonton yang Anda dengar. Itu. Jadi mengalahkan tuh ini namanya media. Media kalau orang kan lebih maju. Semua kalau dulu cuma di media sosial. Kalau dulu kan tuh bilang cuma dengar suara di radio. Sekarang boleh dengar dan boleh lihat. Kalau dulu satu suara berjuta telinga. Sekarang tonton yang Anda dengar. Tonton yang Anda dengar. Siapa Jori semua melamar. Di sana Jori ruangan. Tak kira bantuan. Tak kira bantuan leh. Jadi kata upaya untuk percepatan penanganan pasca bencana Yonif 712 juga Wiratama bersama personil Kodim 1309 juga Manado. Dorang juga ada melaksanakan kegiatan pembersihan puing-puing sampah sisa banjir di wilayah Komo Luar di kota Manado. Jadi kata dorang DP kegiatan ini sebagai bentuk tanggap darurat TNI Angkatan Darat membantu masyarakat yang berdampak banjir. Betul. Jadi banyak ada relawan-relawan. Jadi terima kasih semua. Terima kasih semua. Peduli orang saudara-saudara yang
terdampak banjir siang. Ada juga dari PMI Provinsi Sulut. Macam-macam ada Manado. Dorang ketuk bantuan-bantuan memang dorang bilang bukan mau apa dang nyana dorang nyana baku reken. Jadi ketuk itu yang dibutuhkan ketuk masyarakat itu gerak cepat. Gerak cepat semua. Langsung turun. Turun ke tempat-tempat. Jadi pemerintah gubernur semua wali kota Kapolda semua orang turun. PC so mesti begitu toh. Itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah cepat. Banyak orang terima informasi biar langsung. Cuma WA, di sini ada oma-oma atau di sini ada orang sakit, langsung orang menuju. Sebegitu orang juga ketuk jangan lupakan juga tuh relawan semua. Dorang soalnya mau lihat dorang pe kesehatan, dorang pe mau apa kek dorang tetap dorang itu membantu orang gerak cepat semua. Oke dang. Dorang pe topik hari ini tentang Manado dilanda bencana. Ya, jadi sebentar ada dialog interaktif. DP narasumber AKBP Alamsyah Parulian Hasibuan SIK MH sebagai Kabid Humas Polda Sulut, dan juga ada Bapak Adolf Tamengkel sebagai Kepala BPBD Provinsi Sulut. Juga orang di Baober orang pe topik itu gantiin. Iya, sama saya itu. Orang pe topik itu. Jadi orang sebentar habis informasi, orang akan baca komentar, saran, masukan Anda. Tapi jangan bertanya. Tanya sebentar di dialog interaktif. Oke. Kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kanal Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda. Kanal Kenangan RRI. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Oke, masih di Persatuan Manado di acara Baober. Selamat pagi yang baru bergabung dan terima kasih yang masih setia menonton dan mendengarkan RRI Manado, baik radio kecil dan besar, di YouTube, di FB, dan di TikTok. Juga di RRI Digital. Silakan Anda berkomentar, saran, masukan di 0821 95 83 50 80
boleh juga di YouTube, di TikTok dan di FB. Torang pe topik Manado dilanda bencana. Saatnya Utu dan Tin mau baca. Silakan Utu. Iya, ini di YouTube RRI Manado dulu. Ini ada dari Fahmi Abdul Latif. Selamat pagi Tante Tin dan Om Utu. Salam sehat dan bahagia selalu. Dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa kata. Oh iya. Dorang juga tetap turut prihatin terhadap terjadinya banjir di Kota Manado. Torang mesti jaga itu kesehatan. Semoga tidak akan ada banjir lagi ada melanda Kota Manado. Terima kasih dari Fahmi Abdul Latif Junior di kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa. Terima kasih. Oke. Ini selamat pagi Pak Ober, Om Utu dan Tante Tin. Pagi. Bicara bencana banjir di Manado dan sekitarnya, mohon pemerintah, gereja, masjid harus dikoordinir oleh pemerintah supaya jelas dan tiba di tempat keluarga yang korban banjir longsor. Dan berharap kepada pemerintah untuk menata kembali jika bahaya keluarga tersebut menyiapkan tempat yang aman dari Pak Sagai di Bitung. Betul sekali. Jadi kata apa Pak Sagai pemaksud? Kalau ada bantuan dari misalnya dari gereja, dari masjid, toh harus dikoordinir baik-baik. Betul, dan tempat-tempat ibadah supaya DP tersalur dengan baik. Itu jangan ada yang salah alamat. Ini ada dari Rian. Selamat pagi Mbak Ober, Tante Tin dan Om Utu. Bicara tentang banjir, apalagi sampai saudara-saudara, memang masih banyak yang butuh bantuan. Teristimewa juga yang ada di banjir di bawah RRI. Iya, di perempatan. Coba Om Utu dengan Tante Tin bahu badar jandela. Sudah orang dah lewat situ. Dorang kasihan masih banyak perlu bantuan, apalagi untuk mau tidur, selimut atau juga alas-alas sebagai atikar. Orang juga bersyukur kepada PMI, Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Utara yang sudah membantu kami dalam hal ini semua yang orang butuh waktu saat banjir. Terima kasih banjir. Dari Rian. Jadi PMI juga langsung ambil bagian toh. Ya. Jadi di saat-saat dong butuhkan langsung ada. Iya toh? Betul. Jadi banyak sekali bantuan-bantuan yang datang di saat bencana itu, walaupun mau DP lokasi mau pergi akang arus susah, tapi tetap masyarakat yang membantu itu tetap datang untuk membantu masyarakat yang terdampak. Ada dari Sel. Selamat pagi Tante Tin dan Om Utu. Pagi juga. Salam sehat deh. Om Utu dan Tante Tin mesti jaga juga itu kesehatan. Lantaran selalu memberikan informasi-informasi bahagia selalu nih dari Manado Kota Sulawesi Utara. Oke. Ini juga selamat pagi dari Nova Nender. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi-pagi. Selamat pagi Tante Tindeng, Om Utu dari Watu Lambot hadir menyapa. Semoga Sulawesi Utara aman dan terkendali. Sampai saat ini memang masih banyak rumah-rumah yang porak-poranda. Semoga juga bisa cepat mendapat bantuan. Sehat-sehat semua nih. God bless you. Okay. Ini selamat pagi Mbak Ober. Semangat hari Senin buat Tante Tindeng Utu. Di topik-topik Manado dilanda banjir, jangan telepon ya. Manado dilan itu sudah lewat Riki. Cuma mau bilang Pak warga dan masyarakat yang tinggal di lokasi rawan banjir, biar itu rumah ada 2 lantai, tapi kalau sehujan terus menerus sama dengan kejadian beberapa hari lalu, langsung mengungsi Jo. Jangan berpikir air kok belum sampai lantai 2 atau air kok masih pendek belum tinggi. Serta air so tinggi baru bingung sendiri kong kurang mau cari-cari bantuan. Kita udah lihat orang posting jam 3 subuh kejadian di Wonasa. Ada adik bayi umur 2 bulan dan anak balita. Kasihan rasa tak iris tuh hati Dalia. Kenapa kok tuh orang tua ndak cepat-cepat jo mengungsi toh? Mau bilang terima kasih juga buat donatur-donatur pribadi yang sewantu bawa makanan ke masyarakat yang terdampak banjir. Terima kasih dari fans Puncak Lota. Iya, jadi kata kuat kalau solia begitu kalau rupa hujan sudah berhenti langsung mengungsi Jo untuk sementara toh, jangan tunggu nanti air banyak kok mau mengungsi susah toh. Betul. Iya betul kata ini masukan dan. Ini di TikTok dari Herdelin Bawotong. Yuk. Pagi Mbak Ober, Tante Tina Mutu. Pagi. Mari kita bantu saudara-saudara kita yang di Manado.
Itu Jo, terima kasih. Terima kasih. Iya. Ada dari Yanti. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi juga. Tante Tindeng Om Utu. Torang kasih yang memang ada dilanda banjir. Torang tinggal di Tikala Baru. Aduh DP air situ cepat sekali. Terpaksa torang satu keluarga mengungsi dulu pak keluarga yang lain. Iya. Ya. So itu orang kasih yang hidup ini mesti baku-baku mengerti, kong baku-baku tolong. Terima kasih juga untuk keluarga lain so yang menolong keluarga-keluarga yang dilanda banjir. Terima kasih dari Yanti di Tikala. Oke. Ada juga dari Nona Yulita Rompas di Tondano. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi juga. Tante Tindeng Om Utu semangat Mbak Ober nih. Cuaca di Tondano mendung. Bicara mengenai Manado dilanda bencana, orang ketuk mesti kasih ingat atau orang-orang yang tinggal di pinggir kuala. Jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Kong pemerintah leko kalau orang mau bilang buang sampah pada tempatnya. Mau buang di mana? Soalnya tahu mau buang di mana. Iyo. Sedangkan sekarang sudah larangan undang-undang yang boleh bakar sampah toh. Jadi diingatkan jangan buang-buang kata di kuala. Buang di mana dong? Apalagi di got. Iya betul juga Kang. Mau bilang buang sampah pada tempatnya. Kong mana pada DP tanpa mana? Soalnya tahu. So DP bak sampah dong sotoki. Lantaran buang hambat itu. Iya. Ya itu ada dari Abdi Negara. Iya. Selamat pagi berarti Pak dia Ober. ASN ini baru dapat THR berarti dia ini. Abdi Negara. Pagi Pak Ober. Jadi pekerjaan rumah buat pemerintah sekarang agar membenahi infrastruktur, agar meminimalisir bencana, juga for masyarakat jangan buang sampah sembarangan nih, supaya alamnya nak murka patorang. Terima kasih. Terima kasih. Ini selamat pagi Pak Ober, sehat kuat Tante Tindem Utu. Buat masyarakat Manado yang terkena bencana banjir dan longsor, semoga tetap sabar dan kuat. Semoga pemerintah cepat menangani masalah ini. Yang berkelebihan semoga dapat berbagi dan peduli. Terima kasih dari Ibu Monei Mokupa Tombariri. Yang biar juga cuma pas-pasan Ibu Monei, kalau kemaling masih boleh berbagi. Betul. Mau tunggu berkelebihan, nyanak mutabak kasih. Nyanak berbagi itu. Iya tuh. Kadang-kadang biar cuma bukan berlebihan kecil. Nyanak sonya tahu. Ini ada dari Meici. Selamat pagi. Pagi juga. Ya lebih baik kata hari ini, mudah-mudahan lebih baik dari hari kemarin. Semoga sukses dan lancar hari ini nih, khususnya Mbak Ober. Memang kata orang bilang, dorang ada melakukan kunjungan kasih pada hari Sabtu sore ke Lamaring bersama Ketua PSMTI Pak Jemi Asiku serta rekan-rekan dari IT Center. Itu di Mahakam Karame. Maaf mereka yang kena banjir, kami belum hubungi dapat masuk sampai ke dalam lorong. Maklum kata Kalamaring itu DP air masih tinggi. Masih tinggi. Terima kasih untuk Kepala Lingkungan dan rekan-rekan yang sudah datang ambil itu paket makanan siap saji. Dari teman-teman Meci teman-teman dari PSMTI. Iya, so berbagi kesiang, membantu. Ini selamat pagi Pak Ober, Tante Tindem Utu. Jaya selalu program Pak Ober dari Denny Sumompo. Pertama-tama turut prihatin yang musibah banjir bagi saudara-saudara yang terdampak. Semoga ada banyak tangan yang menolong dan membantu. Yang kedua, miris juga ketika postingan-postingan bahwa ini hukuman Tuhan. Mari kita introspeksi diri untuk semakin dekat dan percaya bahwa perjalanan kehidupan kita yang panjang selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Dan mungkin karena kelalaian kita sehingga hutan gundul, lahan-lahan serapan banyak diubah ke perumahan-perumahan dan lain-lain. Salam sehat dan selalu waspada dan hati-hati. Jadi torang pokoknya kalau ada begitu, jangan orang mau saling mempersalahkan. Jangan saling mempersalahkan. Saling mendoakan jo. Kong orang saling membantu. Kalau ada keluarga-keluarga yang kena bencana, orang bantu akan ke sana. Gitu. Kalau memang orang ada waktu untuk membantu. Ini dari Eko. Selamat pagi. Pagi juga. Saya pendengar baru ini mendengar dan menonton acara ini. Selamat datang di acara Pak Ober. Saya punya acara ini baru 17 tahun, Pak. Dari Eko kata, istri saya orang Manado. Saya prihatin, pray for banjir. Jadi bagaimana kondisi banjir Sulut selama 2 hari ini?
Kadang-kadang juga saya tidak mengerti. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Medsos kan kadang-kadang belum langsung orang mau apa. Jadi mungkin Mbak Ober bisa kasih bayangan-bayangan. Bagaimana terjadi banjir itu kemarin-kemarin selama 2 hari. Terima kasih. Jangan lupa senggol-senggol orang Jakarta. Iya. Jadi terjadi banjir di Kota Manado. Ada yang longsor. Ada yang kena banjir. Rumah rusak itu. Jadi nanti sebentar ada dialog. Ada dengan BPBD. Nanti dengarjo. Batanya di situ. Ini shalom. Selamat pagi Tinde Om Utu. Dan semua fans Mbak Ober dimanapun berada. Dari JDR Madidi. Benar yang Tante Tin katakan tadi. Memberi di saat orang ada punya, banyak itu hal yang biasa dan mudah. Namun memberi di saat orang sendiri butuh dan berkekurangan, itu yang namanya berkorban. Tidak semua orang bisa lakukan hal itu. Jadi mari belajar berkorban, karena itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Amin. Mari baku bantu dengan cara apapun yang orang bisa. Itu Jokang. Cepat pulih Sulawesi Utara, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Iya, betul sekali. Itu ada dari Arifandi. Selamat pagi Mbak Ober. Mengucapkan terima kasih untuk Damkar, aparat TNI Polri yang sudah membantu membersihkan lingkungan di Kelurahan Komok Luar dan Kelurahan Mahawu pasca banjir kemarin 23 Maret 2025. Terima kasih. Iya, Fandi terdampak Kang. Iya, pada orang Arifandi itu ada dampak. Ini tabia Mbak Ober untuk tomohon ujang Jokowi heran. Ya. Nyaku bukan korban banjir marheran. Dapat bantuan kong tanya papala. Kiapa dapat bantuan? Ternyata salah alamat. Oh salah alamat. Pala minta ulang tuh bantuan. Iya. Bilang ya sumakang abis le. Nah. Ini ada dari Lishe Tampi. Selamat pagi Tante Tin nengok mutu. Pagi juga. Salam sehat jo buat orang Samoane. Semoga orang saudara-saudara yang kena bencana banjir atau tanah longsor, orang juga turut prihatin. Tuhan Yesus tetap melingkut orang Samoane. Jaga itu kesehatan, jaga itu keselamatan. Oke. Iya, ini dari Frans di Dewan. Tabia Om Utu deng Tante Tin, fortu opa-opa deng oma-oma yang tinggal di rumah 2 susung, jang dulu turung di lantai bawah, jang tapalisi di tangga kata. Iya. Dia samlek apa pedoi. Ini ada Arifandi datambah. Terima kasih juga kata Arifandi bilang untuk paguyuban sahabat budaya Jawa yang sudah menyalurkan bantuan kurang lebih makanan siap saji sekitar 1.000 untuk korban banjir di berbagai wilayah di Manado. Juga terima kasih untuk Kakak Didi Roa. Didi Roa. Iya, yang luar biasa membantu para korban banjir dari hari pertama banjir sampai sekarang pasca banjir. Oke. Ya memang ketuk banyak tuh. Orang itu langsung kalau umpamanya apa? Langsung orang bilang, kalau orang Manado bilang, ya takuti. Di saat iya. Takut itu hati dah. Di saat orang butuh, itu. Langsung ini di TikTok dari Shalom Kumayas. Shalomita Kumayas. Shalomita. Selamat pagi Bu Chan dan Om Gan. Info Winangun terpantau cerah. Semoga hari ini cuaca bersahabat. Iya. Iya, matahari mulai muncul ini. Matahari sonak malu-malu mau keluar. Sama yang lagu matahari bersinar, hari mulai siang. Ini dari Ever. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi juga. Ada mau bilang kuah ini cuaca memang berubah-ubah. Tapi sekarang juga masih barinte-rinte. Hati-hati buat orang semua. Jaga itu kesehatan. Kontorang tetap ekstra hati-hati dengan cuaca yang ada. Terima kasih dari Ever. Terima kasih. Ini selamat pagi Mbak Ober. Tetap mutu dari John di Tateli. Dari kejadian banjir yang terjadi di Manado, semoga masyarakat lebih sadar dan peduli lagi soal kebersihan serta tidak membuang sampah sembarangan. Om Utu dan Tante Tin mau bilang lagi kote, itu sampah di seputaran jalan dari Warembungan ke Sea sampai Kalasei banyak sekali kalau lewat di situ. Mungkin perlu perbanyak sosialisasi soal masalah sampah ke masyarakat. Dengan masyarakat tolong sadar diri untuk cintai lingkungan alam sekitar agar supaya bisa meminimalisir bencana alam. Terima kasih. Jadi ini kok begini. Kadang masyarakat dorang jadi buang sampah sembarangan karena dorang tahu mau buang sampah di mana. Ada kan yang memang
di lingkungan-lingkungan ada motor-motor sampah yang mau angka yang dia bayar tiap bulan. Iya. Tapi ada kemarin yang janda, kok tahu mau buang di mana. Iya. Tuh Kadang-kadang, masyarakat jadi bingung. Iya, kalau di daerah-daerah apalagi tuh sampai di ketinggian begitu di pegunungan, aduh tuh oto sampah sudah mau terus. Nanti oto sampah sudah mau tumbuh sampai di sana. Ini ada juga dari sudah saya hapus abdi negara sudah. Semua pokoknya yang ada yang ada membantu, dorang ucapkan ketuk terima kasih. Iya, pokoknya saling membantu sampai sekarang dorang masih membutuhkan. Dorang saja lewat di perempatan situ kan, dong masih tutup jalan, masih belok di masjid situ, karena ada yang belum masih bersih-bersih dompet rumah. Mungkin donda menumpang atau pemerintah atau pihak masjid ada kasih orang untuk sementara di masjid dulu mungkin untuk supaya sementara bersih-bersih rumah. Mudah-mudahan hari ini panas supaya yang donda jemur-jemur itu semua kering Ini ada dari Raymond. Selamat pagi Mbak Ober. Yo, pagi. Tante Tin yang Om Utu, tora mesti ketuk kasih kuat buat orang petemang-temang saudara-saudara yang dilanda tanah longsor. Apalagi yang DP rumah dah kena dampak. Tolong pemerintah tetap perhatikan atau cepat tanggulangi di mana dorang kasih yang mau tinggal akang. Sebab ada rumah yang memang tertimbun dan rata dengan tanah. Terima kasih dari Raymond. Oke. Ini di TikTok dari Pemuja Rahasia. Pagi Pak Ber, pagi Mutu dan Tante Tin. Selamat pagi le. Baru bangun Kang. Ada dari Hartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, buat orang saudara-saudara yang kena banjir atau kena tanah longsor, semoga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap menjalankan ibadah puasa. Semoga ada damai buat orang semua. Terima kasih dari Hartono. Iya. Jadi di saat saudara-saudara sementara berpuasa kong terjadi bencana, memang itu memang menguji tuh iman tuh kesabaran, karena di saat bulan suci Ramadan kong ada terjadi bencana. Ini ada dari Marlon. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi juga. Tante Tindeng Om Utu, orang pendengar setia dari Tahuna. Ini sementara ada mengirim bantuan untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana dan berencana tanah longsor. Iya. Ada dari kapal. Jadi mohon maaf ada terlambat sedikit. Tapi terampai kemauan besar sekali untuk membantu. Terima kasih. Terima kasih. Dari Marlon. Memang orang dataruh itu orang dah kirim katanya. Oh, dia sampai di foto dan dia kirim. Foto. Jadi terbuka untuk siapa saja yang ingin membantu silakan. Iya. Tapi juga bagaimana Kang tuh yang batagi-tagi di jalan itu Kang? Siapa yang harus bertanggung jawab itu sebenarnya Kang? Ada tuh begitu kondepedoso tulis. Iyo. Ini untuk bantuan untuk bencana longsor. Bencana alam. Itu yang tanggung jawab. Apa ketuk berarti kepedulian dari masyarakat untuk membantu. Tetapi adakah yang bertanggung jawab? Pasti ada Kang. Mungkin ada dorang backing mungkin kelompok untuk supaya ada yang membantu di jalan-jalan itu untuk supaya dong kumpul, nak tahu dong mau beli sembako atau beli apa untuk disalurkan ke saudara-saudara yang membutuhkan, yang terdampak bencana. Betul. Ini ada dari Hadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat pendengar Mbak Ober. Terima kasih untuk semua yang sudah memberikan bantuan. Torang di Masjid Nurul Jariyah di Kalabaru lingkungan 6 banyak sekali yang terdampak. Tapi torang sudah mendapat bantuan dari pemerintah, juga para relawan. Memang masih banyak titik-titik yang terdampak banjir. Tapi sudah sementara torang atasi. Terima kasih untuk para masyarakat yang sudah membantu. Salam kemanusiaan dari Hadijah. Jadi untuk masyarakat serta Dapalia ada terdampak banjir, tanah longsor, masyarakat juga ikut membantu. Dari siapa ini?
Robi, selamat pagi Mbak Ober. Pagi-pagi. Terima kasih untuk pemerintah Kabupaten Minahasa, khususnya Bapak Bupati yang sudah meninjau torang pe lokasi bencana yang ada di Desa Tikela, Kecamatan Tombulu, Minahasa. Jadi di Minahasa juga banyak yang terkena dampak banjir dan longsor. Terima kasih untuk pemerintah yang sudah memberikan bantuan. Dari Robi di Tikela. Oke. Jadi perhatian pemerintah itu sangat memang diperlukan masyarakat toh. Walaupun ada juga masyarakat yang membantu, tapi dari pemerintah juga tidak berdiam diri. Pemerintah juga turun langsung untuk melihat langsung, membantu masyarakat yang kena musibah bencana banjir dan tanah longsor. Karena ini ada beberapa tempat tuh, baik di Minahasa Selatan, di Tomohon, di Manado, di Minahasa Utara ada, di Minahasa Induk. Karena 2 hari hujan itu nak berhenti itu terdampak itu. Ini ada dari Ibu Fona. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi juga. Tante Tindeng Om Utu, melalui informasi radio, melalui informasi Mbak Ober, orang mau bilang banyak sekali rumah-rumah yang nyana ada DP penghuni di Tikala. Jadi untuk rumah-rumahnya penghuni bagaimana Kang orang membantu mau atur PDP perabot-perabot jangan dorang kira ke siang, dorang jangan mencuri. Dulu. Tunggu Jo, dorang mungkin ada mengungsi. Jadi itu nak mungkin dorang mau masuk kalau DP tuan rumah ada toh. Betul. Jadi serta ada kehilangan barang mungkin Jo arus bawa, nanti itu dapat sangka bahwa orang yang membantu itu yang ambil padahal terbawa arus toh. Padahal dorang itu mau suka mau bantu. Jadi dia bilang itu melalui informasi RRI, melalui Mbak Ober mau bilang, apalagi khususnya kata masyarakat Tikala yang ada kesetinggal tuh rumah. Dorang kata udah setinggal rumah dong tapi mengungsi toh. Dorang kata mau baku tulung bersih, lebih baik tunggu Jo Pak yang punya rumah, tuan rumah supaya enak. Iya toh. Betul. Karena mungkin dang semua bongkar dong nggak ada di tuan rumah. Dong pikir kage tuan rumah sampai ke sana. Iya. Padahal dorang mau bantu. Dong pikir ada rencana lain. Begitu. Ini ada dari Ebenezer Lampus. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi juga. Tante Tindeng Om Utu. Bencana bisa datang kapan saja. Sama ding tu lalu pas lewat di jalan SB Minut kena ranting pohon. Mohon pemerintah potong akang itu pohon-pohon besar. Terima kasih. Terima kasih. Kalau melalui Tomohon Manado sudah mulai potong-potong tuh pohon-pohon besar. Cuma memang itu apa selalu orang mesti hati-hati. Dari Ical, selamat pagi Mbak Ober. Pagi juga. Tante Tindeng Om Utu, memang cuaca sekarang lagi ekstrim. Informasi dari BMKG memang orang tetap mesti dengar-dengar melalui RRI ada. Cuma mau kasih juga informasi untuk masyarakat pengguna jalan apalagi melalui Tomohon Manado. Kalau DP tanah mulai ciri-ciri batu, hati-hati. Berarti itu pertanda akan longsor. Jadi itu saja informasi buat Anda supaya hati-hati di jalan. Terima kasih. Dari Ica. Ini di TikTok dari Perfil Falso. Pagi Mbak Ober, salah satu penyebab banjir dan longsor itu disebabkan perubahan iklim yang ekstrim. Tapi tetap mesti ekstra hati-hati. Tetap hati-hati. Dan sekian dulu Mbak Ober untuk pagi ini. Waktulah yang memisahkan kita. Terima kasih kebersamaan Anda yang sudah dengar di radio kecil, radio besar, dengar di RRI Digital, dengar dan menonton di YouTube, di FB dan di TikTok. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam laci. Kalau ada utuk dan tinpe kata-kata yang salah jangan simpan dalam hati. Betul. Kita pisah untuk jumpa kembali lain waktu lain kesempatan. Selamat pagi, selamat berkarya, sukses selalu. Dah.